400 dinar. Nisabnya dinar itu 20 dinar. Ya, itu 85 gram emas. Kalau dibuat sekarang mungkin 70 juta kali ya. Satu nisab. Atau sekitar itulah. Dikalikan 400 dibagi 20 menjadi 20 kali juga. Ya, 20 kali 70. Berapa itu? Hah? 1,4 M. Belum lagi 4.000 alaf dinar. Ini banyak sekali. Jawabnya anna hadzal qadar tabarra'a bihi an-Najashi min malihi ikraman lin-nabi. Ya, arahan dari hadis ini bahwa ukuran sebanyak itu adalah sumbangan dari Najashi, Raja Habasyah yang sudah masuk Islam, ya, karena pernikahan dia itu di sana. Ummu Habibah, ya, kalau tidak salah disumbangkan oleh Najashi min malihi, dari hartanya, yakni harta Najashi, harta seorang raja dikasih. Ikraman lin Nabi SAW, karena beliau memuliakan Nabi. Ya, la anna Nabi SAW addahu au aqada bihi, wallahu a'lam. Ya, bukan Nabi yang menunaikannya, atau Nabi mengakad Ummu Habibah dengan mahar tersebut, tapi itu adalah pemberian dari Raja Najasyi. Jadi pada umumnya maharnya Rasulullah SAW untuk istri-istrinya, ya, adalah 500 dirham. Ya, 500 dirham adalah 2,5 nisab perak. Baik. Itu bagi siapa? Bagi siapa yang mampu. Kalau enggak mampu, tadi kan sudah di sebelumnya, walaupun cincin dari besi. Baik. Hadis berikutnya Hadatsana Yahya ibn Yahya At-Tamimi wa Abu Rabi' Sulaiman ibn Dawud Al-Ataki wa Qutaybah ibn Sa'id wal lafdhu li Yahya qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani haddathana Hammad ibn Zaid an Thabit an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman ibn Auf athara sufratin. Qala ma hadha? Qala ya Rasulullah inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatan min dhahab. Qalat fabarakallahu laka awlim walau bisyah. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning pada diri Abdurrahman bin Auf. Lalu dia mengatakan, "Mahadha?" Oh, ini apa ini? Qala ya Rasulullah, lalu dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, inni tazawwajtu imra'atan
aku telah menikahi seorang perempuan ala wazni nawatan min dhahab, dengan mahar emas seukuran biji korma. Biji korma yang dalam itu namanya nawah. Qal, lalu Nabi mengatakan, fabarakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah untukmu. Aulim walau bisyah, resmikanlah, laksanakanlah walimahan walaupun dengan seekor kambing. Ya, seekor kambing bagi kita lah sekampung tuh. Enak. Imam Nawawi mengatakan, fihi annahu yustahabbu lil imam wal fadil tafaqqudu ashabihi was-su'alu amma yakhtalifu min ahwalihim. Dianjurkan bagi imam atau orang yang disegani, awil fadil, orang yang utama, guru, tokoh, orang yang dituakan, dianjurkan baginya untuk melihat-lihat sahabatnya. Ya, tafaqqudu ashabi, lihat kondisinya bagaimana. Lalu bertanya ketika ada perbedaan, biasanya nggak ada nih. Si fulan mana dia? Misalkan gitu. Kok nggak kelihatan? Itu namanya tafaqqud. Dia lihat. Ya, memantau terus. Ya. Nah, di sini Nabi SAW melihat Abdurrahman. Lihat kok beda nih. Lalu Nabi tanya, ini ada apa? Gitu. Ya. Nah, menanyakan kondisi yang itu adalah dianjurkan. Jadi orang yang ditokohkan, orang yang dituakan, janganlah dia cuek dengan orang-orang sekitarnya. Dia lihat, dia tanya. Kalau baru muncul nih, ya, usaha apa sekarang, dan macam-macam, ya, menjadi sebuah perhatian. Qauluhu athara sufratin, wa fi riwayat fi ghairi kitab Muslim, ra'a alaihi sufrah. Athara sufra, yakni bekas dari kuning. Kalau dalam riwayat yang lain selain dari kitab Imam Muslim, dia melihat ada kuning, ya, warna kuning. Wa fi riwayatin rad'un min za'faran, ya, ada sisa atau bekas za'faran. Ya, za'faran itu ya dia berwarna dia, ya, warna agak kuning atau agak merah, ya. Wa aina Muhammad, dia mengatakan wa huwa atharut tib, dia adalah bekas dari parfum. والصحيح في هذا المعنى الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من الطيب العروس. Bahwasanya masih tersisa pada diri Abdurrahman bin Auf itu bekas dari za'faran atau yang lainnya dari parfum yang dipakai oleh orang-orang pengantin. Ya. Walam yaqsuduhu wala ta'ammada taza'fara. Dia tidak bertujuan itu, gitu loh. Tapi dan tidak juga memakai za'faran, karena za'faran itu apa namanya, tibnya perempuan. Dia tidak beraroma, tapi dia berwarna. Nah, laki-laki nggak pakai za'faran. Perempuannya, anak ini kayaknya lengket pada dia, gitu loh. Ya, nah ini waqad thabata fi sahih an-nahyu 'an az-za'far lirijal. Sudah terdapat dalam sahih larangan Nabi
laki-laki untuk memakai za'faran. Nanti yang memakai itu adalah perempuan. Tapi ya karena dia baru pengantin baru ya. Ya, ada pada dirinya lengket ya. Wa kadza naha rijala 'an khuluq li'annahu syiarun nisa. Ya. Karena itu adalah syiar dari perempuan sebagaimana kita sebutkan tadi. Wa qad naha rijala 'an tashabbuh bin nisa. Laki-laki dilarang untuk menyerupai perempuan. Ya, contohnya misalkan pakai inai. Inai itu kan kebiasaannya perempuan. Laki-laki nggak boleh pakai inai. Mungkin boleh jadi inainya masih belum kering misalkan, lengket ke laki-laki. Ya, nah ini kan dicurigain ini ada apanya. وهذا هو الصحيح في معنى الحديث وهذا اختيار القاضي والمحققون. Inilah makna yang benar dalam hadis ini. Itu yang dipilih oleh qadhi dan ulama-ulama yang mengkaji lebih mendetail. Qala al-qadhi qila annahu yurakhasu fi dhalika lirrajulil arus. Ada yang mengatakan bahwasanya untuk laki-laki pengantin dikasih dispensasi. Waqad ja'a dhalika fi athar ذكره في أثر ذكره أبو عبيد أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيما عرسه. Ada athar yang disebut oleh Abu Ubaid bahwasanya mereka dahulu yakni memberikan dispensasi kepada pemuda ya, hal itu pada pemuda pada hari-hari mereka menjadi pengantin ya. Qala wa qila la'alau kana yasiran falam yunkar. Boleh jadi itu hanya sedikit. Ya, sedikit ada bekas. Maka tidak diingkari. Qala wa qila kana fi awal Islam man tazawwaja labisa thawban masbughan alamatan li sururihi wa zawajihi. Dahulu di awal Islam, orang yang menikah dia memakai kain yang dicelup. Biasa pencelupannya itu adalah dengan za'faran tadi. Sebagai tanda kebahagiaan dan tanda pernikahannya. Kalau hadza ghair ma'ruf, ada yang mengatakan bahwa ini tidaklah dikenal. Qila yahtamal annahu kana fi thiyabi duna budna wa madhhabu Malik wa ashabi jawazu labs thiyabil muza'farah wa hakahu Malik an ulama al-Madinah wa hadha madhhab Ibn Umar wa ghairuhu wa qala Syafi'i wa Abu Hanifah la yajuzu dhalika lirrajul. Pakaian yang kena za'faran terjadi perbedaan pandang ulama. Imam Malik dan sahabat-sahabatnya memandang bahwasanya boleh pemuda memakai kain yang terkena za'faran yang dihikayatkan dari ulama Madinah, dan itu juga pendapat Ibnu Umar dan yang lainnya. Sementara Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memandang bahwasanya tidak boleh bagi laki-laki memakai kain yang kena za'faran. Lantas setelah Nabi bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, dia mengatakan tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatan min dhahab. Aku telah menikahi seorang perempuan dengan ukuran seberat nawah biji kurma dari emas. Qala al-qadhi qala al-Khattabi an-nawatu ismun liqadri ma'rufin 'indahum. Fassaruha bi 5 dirahim min dhahab. Ada yang mengatakan bahwa nawah itu adalah sebuah nama yang ukuran yang dikenal bagi mereka dahulunya. Mereka tafsirkan dengan nilai 5 dirham dari emas. Ya. Qala qad kadza fassara aktsar ulama. Qala Ahmad ibn Hanbal hiya 3 dirham wa thuluth. Wa qila al-murad nawatu tamr. Ada yang mengatakan, Imam Ahmad mengatakan dia adalah 3 sepertiga dirham. Ada yang mengatakan maksud dengan nawah itu adalah nawah kurma, yakni timbangannya seukuran dari
ukuran biji kurma dari emas. Was-sahihul awwal, ya, maksud yang benar itu adalah yang pertama. Qala ba'du, yakni maksudnya adalah 5 dirham min dhahab. 5 dirham dari emas. An-nawah, sebagian dari Malikiyah mengatakan an-nawah rubu' dinar inda ahli Madinah. Ukuran nawa itu adalah 1/4 dinar. 1/4 dinar. Kama tusammal arba'una uqiyah. Sebagaimana dinamakan 40 itu adalah uqiyah. Jadi 40 dirham namanya uqiyah. Begitu juga mana tadi? Wa dhahir kalam Abi Hanifah annahu dafa'a 5 darahim. Ya, dia membayar 5 dirham. Wa lam yakun hunaka dhahab. Tidak ada emas, innama hiya 5 dirahim tusamma nawah. Ini maksudnya 5 dirham itu namanya nawah, sebagaimana 40 namanya uqiyah. Ini terjadi perbedaan para ulama. Walhasil di sini kita lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf dia menikah dengan memberikan mahar. Ya. Makna dari nawah di sini ada yang 1/4 dinar, 1/4 dinar berarti 1 jutaan lebih, ya. Lalu setelah itu qala fabarakallahu lak fi istihbab ad-du'a lil mutazawwij. Anjuran untuk mendoakan orang yang menikah dengan mengatakan barakallahu laka, ya, wa nahwihi, wa sabaqa fiha fil bab qablahu idahuhu. Qalu awlim walau bisyah. Rayakan atau buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Qala ulama min ahli lughah wal fuqaha, ulama bahasa dan fuqaha, dia mengatakan walimah itu adalah at-ta'amul muttakhadhu lil urs. Walimah itu nama makanan yang dibuat untuk pengantin. Ya, jadi mushtaqqun minal walim wa huwal jam', yaitu diambil dari walm. Maknanya adalah berkumpul. Lianna zawjaini yajtami'an, karena suami istri berkumpul. Ya, jadi aulim merayakan, ya, sehingga orang berkumpul untuk itu. Qala Azhari wa ghairu qala Anbari asluha tamamu syai'in wa ijtima'uhu wal fi'lu minha awlam. Qala ashabuna ghairu ad-diyafat 8 anwa'il walimah. Jamuan, ya, menurut mazhab Syafi'i jamuan itu ada 8 jenis makanan, jamuan, ya. Ad-diyafat 8 anwa'il walimati lil urs. Ada 8 macam walimahan untuk yakni pengantin. Ya, maaf, ad-diyafah 3 anwa' qadar. Kemudian al-wakirah lil bina. Al-wakirah, ada orang bikin rumah baru, dibikin acara, dijamu orang, namanya wakirah. Kalau kita istilahnya syukuran rumah baru, ya. Baik.
Yang berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima lagi ya. Yang kelima an-naqi'ah. Naqi'ah itu adalah liqudubin musafir, datangnya orang yang bersafar jauh. Mungkin biasanya pulang haji bikin acara, ya, atau pulang safar lama bikin acara. Itu namanya naqi'ah. Diambil dari naqa'. Naqa' itu artinya ghubar. Tsumma qila innal musafir yasna'u at-ta'am. Kemudian orang musafir membuat makanan. Qila yasna'u ghairuhu lah. Ada yang mengatakan yang lain membuatkan makanan untuk dia. Kemudian aqiqah yaum sabi'il wiladah. Nah, jadi yang pertama kharas itu hari kelahiran. Ya, syukurnya hari kelahiran. Oh, lalai anak hidangan untuk hari itu misalkan. Ya, tapi ke hari ke-7 itu namanya aqiqah. Ya. Sudah 6 ya. Kemudian awadhimah. Wadhimah. At-ta'am indal musibah. Makanan karena waktu dapat musibah. Itu namanya wadhimah. Madibah dhamma madubah bifathiha madabah dengan madubah ta'am muttakhad lidhiyafah bila sababin wallahu alam. Yani madubah atau madubah itu adalah makanan yang dibuat untuk melayani orang aja tanpa ada sebab. Nah, di dalam masalah yang disebutkan di atas itu adalah jenis-jenis nama jamuan yang dibuat oleh orang. Bukan berarti apakah ini disyariatkan atau tidak. Ya, realitanya ada orang membuat jamuan-jamuan seperti itu, dia sebutkan ini namanya ini namanya ini, itu aja. Tidak membahas tentang kalau begitu ada namanya boleh dong. Enggak. Ya, secara bahasa Arab mereka buat namanya begitu gitu loh. Kalau kita kan datang dari jamuan dari jauh pulang haji namanya syukuran pulang. Nah, dia ada namanya dalam bahasa Arab. Ya. Taib. Waqtalafa ulama fi walimatul urs hal hiya wajibah am mustahabah. Terjadi perbedaan para ulama di dalam walimatul urs. Ya. yakni pesta pernikahan ini. Apakah itu wajib atau dianjurkan? Wal asahhu inda ashabina anna sunnah mustahabbah. yang sahih menurut ulama Syafi'iyah bahwa dia adalah sunnah mustahabbah. Ya, sunnat yang dianjurkan, tidak masuk kepada wajib. Wa yuhammiluna hadzal amr fi hadza hadits ala nadab. Mereka pahamkan perintah aulim, ya, rayakanlah, itu perintah. Perintah ini maksudnya adalah anjuran. Wa bihi qala Malik wa ghairuhu, begitu juga dikatakan oleh Malik dan yang lainnya. Wa ujabah Dawud wa ghairuhu. Dawud al-Zahiri dia memandang wajib. Wa ikhtalafa al-ulama fi waqti fi'liha. Terjadi perbedaan pada ulama kapan walimah itu dilaksanakan. Ya. Fa qadi an al-asah inda Malik wa ghairuhu annahu yustahabbu fi'luhu ba'da ad-dukhul. Qadi dia mengatakan yang benar menurut Imam Malik, riwayat dari Imam Malik dan yang lain, dianjurkan melakukan waliman itu setelah bercampur. Ya. Jadi setelah walimahan akad, lalu mungkin beberapa hari setelah itu dan mereka sudah berkumpul, setelah itu baru dilaksanakan pestanya.
Wa an jama'ati min anil Malik istihbabu 'inda al-'aqd. Nah, dari sekelompok dari ulama Malikiyah dianjurkan pada saat akad. Nah, berarti yang dilakukan sekarang pagi akad, siangnya walimahan. Nah, ini menurut Malikiyah. Ya. Wa an ibni Habib al-Malik istihbabu 'inda al-'aqdi wa 'inda ad-dukhul. Ya. Yani pada saat akad dan saat berkumpul misalkan. Berarti yaitu dah awal berkumpulnya. Kalau menurut pertama adalah sudah berkumpul dulu, ya, baru dilakukan walimahan. Awlim walau bisyah dalilu ala annahu mustahabbu lil musir an la yanqusu an syah. Rayakanlah walaupun dengan seekor kambing. Dalil di sini terhadap orang yang memiliki kelapangan jangan kurang dari seekor kambing. Ya. Jadi kalau orang Arab kalau misalkan waliman tidak seekor kambing, mungkin 20-50 kambing kali ya. Karena memang kambing itu yang jadi makan kambing, nasi sebagai apa ya, pengiringnya. Ya, bukan nasi, kambing itu syarat bagi kita ya. Wa naqal qadi al-ijma' ala annahu la hadda liqadriha al-mujzi. Qadi menukilkan bahwasanya ijma' ulama atas tidak ada batas yang batas minimal. Ya, batas minimalnya enggak ada yang menjadikan dia sah. Bal bi ayyi syai'in awlama min at-ta'am hasatul walimah. Dengan apapun makanan, ya, maka itu sudah cukup. Bagaimana kalau seandainya walimah dengan nasi goreng? Bisa? Ya. Waqad dzakara Muslim ba'da hadza fi walimati 'urs Safiyah. Imam Muslim telah menyebutkan riwayat tentang walimah ursnya Nabi dengan Safiyah. Ya. Istri beliau. Anna kanat bi ghairi lahmin. Walimah Nabi pada pernikahan Safiyah itu enggak dengan daging, enggak ada daging. Ya, wa fi walimatin Zainab ashba'una khubzan wa lahma. Di dalam walimah dengan Zainab, ya, kami dikenyangkan dengan roti dan daging. Sama Safiyah hanya roti aja. Ya. Wa kullu hadza jaizun tahsulu bil walimah. Dengan demikian boleh dan walimah sudah terlaksana. Lakin yustahabu an takuna ala qadri haliz zawj. Akan tapi dianjurkan sesuai dengan kemampuan suami. Berarti yang melaksanakan walimah itu biayanya siapa? Suami. Ya. Ini jangan mau mikirkan nikah gratis. Ya. Jangan. Kita yang punya, suami yang punya tanggung jawab untuk melaksanakan walimahan itu. Ya. Qala qad ikhtalafa as-salaf fi tikrariha akthar min yawmain. Terjadi perbedaan salaf pelaksanaan walimahan itu lebih dari 2 hari. Ya, walimahannya 2 kali misalkan. Ya. Karihatut ta'ifah wa lam takrahu ta'ifah. Sebagian tidak menyukai, yang sebagian lain menyukai, menyukai, sebagian lain tidak menyukai. Qala istihbabu ashabu malil musir kaunuha usbu'an. Menurut mazhab Syafi'i atau ulama-ulama Syafi'i, ulama-ulama Malik, bagi orang punya kelapangan seminggu. Ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, kalau kita diundang, kewajiban mana? Hari pertama aja. Ya, sekali aja kalau seandainya kita diundang, bukan seminggu. Udah, cuma undang kan sekali. Sudah. Baik. Ya, bisa makan gratis seminggu ya.
Baik. Barakallahu fikum. Demikian yang dapat kita sampaikan ya. Kita lihat kalau ada pertanyaan kita jawab ya. Ini ada pertanyaan. Kalau mazhab Hambali apa saja yang disunatkan untuk dilakukan walimah? Wallahu a'lam, saya tidak tahu apa yang disunatkan. Yang pasti tadi disebutkan bahwa walimahan itu ya, tadi yang sudah kita baca dianjurkan semampunya kita. Ya. Kalau mau walimahnya dengan jawi bagaimana ya, dengan sapi ya boleh. Wallahu a'lam. Taib, demikian yang dapat kita sampaikan. Ya Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.